Pemirsa, Ade Armando, pegiat media sosial yang juga akademisi, diselamatkan polisi dalam keadaan luka parah di depan DPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bonyokin aku dong. Mau Anda kalau digebukin orang besok, terus orang tuh membuat dalil yang sama seperti Anda sampaikan? Gue juga berharap begitu, anjing. Kadrun itu pecundang semua, pengecut semua. Baru berani ketika mereka menjadi massa dan seperti cacing kejepit silit kalau sendirian. Karena kalau ada gue di situ, gue pastiin gue atau dia yang nggak ada nyawanya. Gue atau dia yang nggak ada nyawanya. Gue pastiin itu. Karena kalau ada gue di situ, salah satu pasti udah nggak ada nyawanya. Entah gue, entah dia. Serius. Ini puncak kebiadaban nih saya lihat. Perbuatan nggak manusiawi lah sudah. Kalau Anda begini terus, besok kalau ada orang berlaku zalim kepada Anda besok kalau digebukin, jangan nyalahkan orang. Mungkin apa? Ada orang yang nggak suka dengan Anda. Mau Anda begitu? Nggak usah banyak bacot. Nih gue Ade, aturin deh. Tarung bebas. Nggak usah pakai ronde. Nggak mau ngomong caci maki gue. Urusannya gue perlu yang mati. Gue perlu yang mati. Anda nih kadang-kadang kelamaan bacot juga. Anda soalnya juga provokator. Kalau orang sudah cara licik, Anda akan menggunakan kekerasan. Nggak usah munafik lah. Anda ini semua pecundang saya pikir. Jadi jangan Anda membuat statement yang seenaknya aja. Mau cari pembelaan diri, membenarkan kebrutalan. Itu salah kaprah. Dalangnya ini masih terus saja berkibar-kibar, nyerocos terus. Ini jelas-jelas mengganggu. Tangkap saja. Polisi jangan ragu-ragu nangkap. Ade Armando diketahui menjadi korban pengeroyokan di tengah-tengah aksi demo 11 April di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dia mengalami luka cukup parah. Pelaku penyerangan akan ditangkap jika tak menyerahkan diri ke polisi. Kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti mungkin besok kami akan lakukan upaya penegakan hukum, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron di Gedung DPR Jakarta, Senin 11 April 2022. Kami akan umumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan lakukan penangkapan, tambahnya. Warganet ramai menyoroti cuitan seorang yang diduga memprovokasi massa di lokasi aksi untuk mengeroyok Ade Armando. Fadil mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi pihak yang membuat cuitan tersebut. Kita akan dalami orangnya dan kita sudah tahu orangnya. Kita akan cari dan kejar itu. Karena dia yang salah satu memprovokasi untuk melakukan penyerangan terhadap saudara Ade Armando, ungkapnya. Sementara itu, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid, menilai pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando di tengah aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022 terpapar paham takfiri. Kekerasan dan anarkisme di ruang publik seperti yang dialami pegiat media sosial sekaligus dosen komunikasi di Universitas Indonesia itu, menurut Nur Wahid, bukan cara masyarakat yang beradab, tetapi ciri kelompok ekstremisme yang pro kekerasan. Kekerasan dalam bentuk dan atas nama apapun bukan cerminan sikap dan warisan leluhur bangsa, serta nyata bertentangan dengan nilai-nilai agama, kata dia melalui keterangan tertulis pada Selasa 12 April 2022. Dalam video yang menampilkan kekerasan terhadap Ade Armando, Nur Wahid berujar, sejumlah pengeroyok dengan lantang mengucapkan kalimat tauhid, bahkan sebagian yang lain sambil bersolak halal darah Ade Armando untuk dibunuh. Ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Terkadang seseorang mudah mendalilkan kekerasan dan halal darah seseorang untuk kepentingan tertentu, ucap Ahmad. Ahmad Nur Wahid mengatakan cara berpikir seperti itu memiliki kemiripan dengan pola pikir kelompok radikal terorisme. Mereka dikatakannya selalu melegitimasi segala tindakan kekerasan yang dilakukan dengan mempolitisasi dan memanipulasi dalil agama. Dalam narasi yang mereka umbar, Nur Wahid menduga para pelaku kekerasan terhadap Ade Armando terpapar virus takfiri yang mudah mengkafirkan yang berbeda dan menghalalkan darah yang dianggap kafir. Pandangan takfiri, kata dua, merupakan salah satu karakteristik kelompok radikal terorisme selama ini. Kita sudah banyak belajar dari pengalaman kelompok terorisme yang selalu membajak ajaran agama untuk tindakan kekerasan.
Nampaknya pola ini sudah mempengaruhi masyarakat yang dengan mudah membawa dalil-dalil agama untuk membanggakan tindakan anarkisme di ruang publik, ujar dia. Nur Wahid pun mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang itu terhadap Ade Armando. Apalagi di tengah Ramadan, umat Islam tidak hanya harus menahan makan dan minum, melainkan juga mencegah dari segala tindak keburukan, termasuk kekerasan. Ramadan ini mestinya harus dijadikan bulan untuk melakukan muhasabah dan pengendalian diri, bukan malah memuaskan diri dengan hawa nafsu dan tindakan kekerasan, ujar pejabat BNPT itu. Kita melihat ini ada kepedulian dan ini sangat sakral. Justru kami menegakkan keadilan, kami meminta keadilan. Itu manusia tidak tahu diri, bukan masalah dia dokter yang tidak tahu diri, tidak paham dengan ilmu politik. Dia tahu banyak orang nggak suka sama dia. Mereka itu pecundang, hanya berani ketika banyak orang. Coba sendirian, mereka kucuk kayak kucing oren basah kehujanan. Pengeroyokan yang dialami dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, dinilai menjadi bukti adanya kelompok radikal yang menyusup dalam demo 11 April lalu. Apa yang menimpa saudaraku Ade Armando ini adalah bukti radikalisme yang menyusup ke dalam berbagai gerakan politik di Indonesia itu terjadi. Ngeri memang radikalisme ini. Gua aja takut terdekat dia nih. Tapi dengan kadrun di negeri ini sulit memetakan siapa mereka karena mereka berbaur di masyarakat dan berpenampilan agamis di tengah masyarakat yang religius. Saya meminta bikin aksi demo berjilid-jilid itu sukses. Kalau memang mau negara ini aman, tangkap semua yang terduga terlapor penista agama, jadi aman. Kalau nggak ditangkap, kejadian seperti ini. Radikalisme berbalut agama memang mengerikan. Mereka menyusup ke sendi-sendi pendidikan, pemerintahan, termasuk TNI dan Polri lewat pengajian-pengajian. Diduga ke-6 orang ini terpapar paham takfiri. Apakah itu kemudian sudah berhasil diidentifikasi oleh penyidik Polda Metro Jaya, Pak Zulpan? Kami saat ini baru mengidentifikasi adalah terkait dengan pelaku, yaitu orang-orangnya yang kita cocokkan juga dengan keberadaan di TKP pada saat terjadinya pemukulan dan pengeroyokan, dan ini identik dengan mereka sehingga kita bisa memastikan 6 orang ini sebagai pelaku. Dan kita lihat seorang dosen, teman baik saya, menjadi korban pemukulan bukan oleh mahasiswa tetapi oleh simpatisan FPI dan HTI. Ini fotonya untuk teman-teman bisa lihat ya. Pertama atas nama Abdul Manaf. Kemudian yang kedua Abdul Latif. Kemudian ketiga dia Abdul Haq. Dan keempat Ade Purnama. Problem kita hari ini adalah ketika suara dibungkam dengan persekusi. Itu problem kita hari ini yang terjadi pada Ade Armando. Ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini negara agama. Ini negara agama. Ini negara agama. Kita adalah bukan negara agama, selesaikan dengan hukum-hukum nasional. Nah, hukum nasional itu berbeda dengan perasaan yang kita rasakan. Ini dia buat konten-konten yang untuk memprovokasi. Dan ini sangat berbahaya kalau sudah isu-isu agama. Ya itu kan usaha yang membungkam, usaha agar kita diam. Setelah kita diam, maka orang-orang yang kemudian menguasai opini publik itu adalah orang-orang yang memang nggak suka. Sama ketika kita meneriakan jangan gunakan agama sebagai alat politik, atau jangan tunggangi agama. Maksud saya, jangan tunggangi agama untuk mencapai kekuasaan politik. Itu yang selalu kita teriakkan. Itu yang memakai kepentingan politik orang yang mungkin berpartai. Kita bukan orang partai. Jadi sudah harus jelasin, jangan dikit-dikit apa kepentingan politik. Kita bukan orang politik. Kita bukan orang politik. Kita bukan orang politik. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Siap para ulama. Takbir. Nggak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi presiden berdasarkan amanat umat dan kondisi negara yang memungkinkan. Jangan dibawa-bawa. Ade itu bukan agamanya, tapi orang-orang yang menggunakan agama untuk panggung politik. Bukan, itu yang dilawan sama Ade Armando. Politik dari mana? Anda bilang husnuzon. Ade Armando mungkin kesalahannya cuma satu, dia masih bersikap husnuzon, berpikir bahwa yang hadir itu semuanya manusia.
ternyata banyak binatang juga di situ, banyak iblis di situ, sehingga memperlakukan orang dengan cara paling biadab. Jangan cari alasan lain bahwa ini adalah kebiadaban. Apapun ceritanya, ini kebiadaban dan harus kita hentikan. Itu biadab, saya setuju, dan nggak boleh lagi terjadi. Dan saya akan mempersilahkan dan saya dukung tuh kepolisian untuk mengusut sampai tuntas.